Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi biologi tentang sintesis protein, di mana di sini kamu akan mengetahui perbedaan sintesis protein baik proses transkripsi maupun translasi pada organisme prokariot dan eukariot ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswa mampu menganalisis mekanisme sintesis protein, baik pada organisme prokariotik maupun eukariotik. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang mekanisme sintesis protein, baik pada sel eukariotik maupun prokariotik. Nah, seperti kalian sudah ketahui sebelumnya, bahwa sintesis protein memerlukan DNA. Nah, DNA tersusun dari banyak gen dan setiap gen akan menghasilkan protein. Gen yang berbeda akan menghasilkan protein yang berbeda pula. Nah, misalnya protein A akan dihasilkan oleh gen A dan protein B akan dihasilkan oleh gen B. Nah, gen merupakan bagian dari DNA dan merupakan urutan nukleotida tertentu pada DNA yang mengkode protein tertentu. Selain itu, gen juga berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dari orang tua ke keturunannya. Dengan demikian, kita ketahui bahwa protein adalah ekspresi dari suatu gen, dan protein yang berbeda tentu akan diekspresikan oleh gen yang berbeda pula. Nah, jumlah nitrogen dari protein yang diserap dan yang diekspresikan jumlahnya harus seimbang atau harus sama. Gen sebagai cetakan atau template akan menghasilkan mRNA atau RNA messenger atau RNA duta. Sedangkan proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya disebut sebagai proses transkripsi, ya. Nah, selanjutnya mRNA atau RNA messenger dengan protein akan menghasilkan translasi, ya. Nah, jadi ini merupakan dogma atau dalil dari sintesis protein. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa tidak semua gen pada DNA dapat menjadi protein. Gen yang dapat ditranskripsikan dan kemudian ditranslasikan sampai menjadi protein adalah gen kelas 2. Sedangkan dua gen yang lain, yaitu gen kelas 1 dan gen kelas 3, hanya ditranskripsikan saja. Gen pada kelas 1 ditranskripsikan menjadi rRNA atau RNA ribosom yang merupakan penyusun ribosom dan terletak pada permukaan RE kasar dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ya, kita semua mengetahui bahwa RE kasar itu berfungsi sebagai tempat sintesis protein, sedangkan RE halus sebagai sintesis lipid ya. Nah, sedangkan gen kelas 3 ditranskripsikan menjadi tRNA atau RNA transfer ya, yang berada pada sitoplasma yang berfungsi untuk mentransfer asam amino yang ada di sitoplasma menuju ribosom sebagai tempat translasi. Oke, nah ini adalah gambaran dari dogma sintesis protein secara umum yang pertama kali dikemukakan oleh J.M. Burke dan J.L. Timoshko. Oke, langsung saja kita akan membahas tentang sintesis protein pada organisme eukariotik. Nah, masih ingatkah kalian tentang struktur sel pada eukariotik? Nah, di mana di dalam struktur selnya mengandung berbagai macam organel atau kompartemen yang antara lain berperan dalam proses sintesis protein. Nah, contohnya adalah ribosom dan RE kasar ya.
Nah, kedua dari organel itu berfungsi sebagai proses sintesis protein. Nah, gen merupakan urutan atau sekuens nukleotida tertentu yang terdapat pada DNA, dan DNA berada di dalam inti sel atau nukleus. Pada sel eukariotik, satu gen terdiri dari satu promoter yang disebut dengan monosistronic, ya. Nah, ini berbeda dengan organisme prokariotik seperti pada bakteri, di mana banyak gen dengan hanya satu promoter saja, atau disebut dengan polisistronic. Nah, proses sintesis protein pada sel eukariotik ini contohnya dapat kita lihat pada diri kita, ya. Nah, kita sebagai manusia memiliki beberapa tahapan, guys, yaitu transkripsi gen kelas 2 akan menghasilkan mRNA atau RNA messenger yang terjadi di dalam inti sel. Nah, proses transkripsi terjadi dalam dua tahapan. Tahap pertama dihasilkan mRNA yang belum masak, ya. Nah, ukurannya panjang. Kemudian dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu transkripsi akhir atau final transcription yang menghasilkan mRNA masak yang ukurannya lebih pendek. Jadi, mRNA masak tersebut merupakan hasil dari transkripsi akhir yang dikeluarkan dari dalam inti sel melalui pori-pori membran inti sel menuju pada ribosom. Nah, perhatikan gambar ini, proses sintesis protein pada sel eukariotik, ya. Nah, di sini ribosom itu berada pada permukaan membran retikulum endoplasma kasar atau RE kasar, dan ribosom penyusunnya adalah rRNA atau RNA ribosomal. Nah, pada ribosom terjadilah proses translasi yang membutuhkan tRNA atau RNA transfer, yang merupakan hasil dari translasi tersebut adalah protein, namun proteinnya belum dapat berfungsi dengan baik. Nah, setelah proses translasi selesai, maka akan menghasilkan protein yang belum dapat digunakan, guys, karena hanya merupakan rangkaian dari asam amino dan belum sempurna. Nah, setelah sempurna, ya, penyempurnaan protein tersebut setelah proses translasi maka akan berlangsung pada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, proses penyempurnaan yang terjadi di dalam badan Golgi tersebut disebut juga dengan proses folding, yaitu proses melipat-lipat membentuk struktur yang berbentuk globuler. Kemudian ada proses asetilasi atau penambahan gugus asetil, metilasi atau proses penambahan gugus metil, apalagi karboksilasi atau penambahan gugus karboksil. Jadi ada 4, ya, proses folding, asetilasi, metilasi, dan karbosilasi. Nah, setelah protein sempurna, maka ia akan disimpan pada lisosom dan siap untuk digunakan. Nah, apabila digunakan di luar sel atau ekstraseluler, maka akan disekresikan ke luar sel atau ekstraseluler. Nah, ini merupakan gambaran umum dari sintesis protein pada eukariotik, contohnya pada manusia, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses transkripsi pada sel eukariotik, guys. So you can take a look at this image, okay? Nah, transkripsi adalah proses sintesis RNA dengan DNA sebagai cetakannya atau sebagai template-nya. Bisa kamu lihat pada gambar ini. Nah, apabila transkripsi terjadi pada gen kelas 2, maka ia akan berlangsung di dalam inti sel atau nukleus dan menghasilkan mRNA atau RNA duta. Nah, proses transkripsi tentu harus diawali atau diinisiasi dengan ketersediaan cetakan DNA. Nah, cetakan DNA akan tersedia diawali dengan terjadinya denaturasi, ya. Nah, ini sama halnya dengan proses PCR, ya, guys. Jadi ada denaturasi, ada elongasi, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi sebetulnya cetakan pertama itu diawali dengan terjadinya denaturasi.
Nah, kalian perlu ingat bahwa tidak semua gen pada DNA akan mengalami denaturasi. Hanya gen tertentu saja yang dapat ditranskripsikan. Nah, proses denaturasi dalam sel kita terjadi dengan adanya enzim girase yang akan memotong ikatan hidrogen. Sehingga DNA tersebut akan menjadi 2 strand yang terpisah dan masing-masing strand akan menjadi cetakan. Nah, lanjut. Proses transkripsi awal menghasilkan mRNA imatur atau mRNA yang belum matang, ya. Nah, yang ukurannya masih panjang karena semua bagian gen struktural disebut juga dengan intron dan ekstron. Intron dan ekson, ya. Nah, jadi ada bagian dari gen struktural yaitu intron dan ekson yang dapat ditranskripsikan. Nah, sedangkan transkripsi akhir akan terjadi pemotongan pada mRNA imatur atau pada bagian yang diekspresikan oleh bagian intron dari gen struktural sehingga dihasilkanlah mRNA matur yang ukurannya lebih pendek, ya. Nah, secara umum terdapat 3 tahapan pada proses transkripsi, yaitu inisiasi atau initiation, elongasi atau elongation, dan terminasi atau termination. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, pada proses inisiasi, selain dibutuhkan enzim RNA polimerase, juga dibutuhkan substrat dari enzim tersebut. Nah, substratnya apa? Dia berupa ribonukleotida, yaitu nukleotida yang komponen gula pentosanya adalah ribosa, yang biasanya sering kita sebut dengan NTP atau nukleotida trifosfat, yaitu nukleotida dengan 3 gugus fosfat. Nah, terdapat beberapa macam NTP, guys, yaitu GTP atau guanosin trifosfat, ya, guanin, ya. Kemudian ada juga CTP atau sitosin trifosfat, sitosin. Kemudian ada juga UTP atau urasin trifosfat, diurasil, serta ada ATP atau adenosin trifosfat pada adenin. Nah, jadi enzim RNA polimerase lah yang menentukan kapan proses transkripsi akan dimulai dan kapan pula prosesnya akan berakhir. So, in the nucleus, RNA polymerase recognizes the recognition sites, causing it to bind to the promoter, the start of a gene. The RNA polymerase then separates the DNA into single strands, so the template strand can be read in the 3-axon to 5-axon direction. Nah, artinya guys, pada proses inisiasi ini terjadi di dalam nukleus atau inti sel, di mana RNA polimerase ini akan mengenali situs-situs pengenalan yang akan menyebabkannya mengikat kepada promoter. Ini proteinnya, guys, yaitu awal dari sebuah gen. Nah, kemudian RNA polimerase ini akan memisahkan DNA ke dalam strand-strand kecil, ke dalam satu bagian strand, agar strand template atau cetakannya itu dapat dibaca ke arah 3 aksen menuju 5 aksen, ya. Nah, selanjutnya elongasi. Nah, setelah inisiasi transkripsi selesai, maka dilanjutkan dengan proses elongasi. Setelah enzim RNA polimerase bergerak sampai gen struktural diikuti dengan menempelnya ribonukleotida bebas atau gugus fosfat yang terletak pada atom C5 dari gula ribosa pada gugus OH yang terletak pada atom C3 dari ribonukleotida pada molekul RNA yang sedang tumbuh. Ini merupakan hasil dari inisiasi transkripsi. Oke. Nah, pre-mRNA nucleotides are quickly paired with their complementary bases, which correspond with the template strand of DNA. The pre-mRNA moves in the 5 to 3 direction, while the template strand of DNA moves oppositely from the 3 to 5 direction. Pre-mRNA does not contain thymine. Instead, uracil is used as the complementary base for adenine. Nah, maksud dari proses elongasi ini adalah, guys, nah, nukleotida pada pra-mRNA ini dengan cepat akan berpasangan dengan basa komplementernya,
yang kemudian membentuk template DNA. Oke. Nah, kemudian mRNA ini akan bergerak ke arah 5 ke 3. Dia istilahnya kan tadi 3 ke 5 kan? Sekarang untuk elongasi itu bergerak dari arah 5 ke 3. Nah, sedangkan template dari DNA akan bergerak berlawanan dari 3 ke 5. Nah, kemudian mRNA ini tidak mengandung timin, guys, melainkan urasil yang digunakan sebagai basa komplementer untuk adenin. Jadi urasil adenin ya guys, bukan timin adenin. Oke. Nah, yang terakhir adalah proses terminasi. Ini merupakan proses akhir dari transkripsi ya. Setelah RNA polimerase sampai pada urutan nukleotida tertentu yang disebut dengan terminator, maka proses penambahan ribonukleotida akan berhenti yang disebut sebagai proses terminasi. Transkripsi awal telah selesai yang menghasilkan mRNA imatur atau mRNA belum masak ya, belum matang. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proses pemotongan mRNA imatur pada sekuens atau urutan yang diekspresikan oleh bagian intron. Akhirnya mRNA menjadi lebih pendek ukurannya, baru disebut dengan mRNA matur. Nah, mRNA matur kemudian dikeluarkan dari dalam inti sel melalui pori-pori membran inti menuju ke ribosom yang terletak pada membran retikulum endoplasma kasar. Ya. Nah, jadi ketika RNA polimerase mencapai terminator, maka ia akan memberikan sinyal kepada RNA polimerase untuk berhenti atau berakhir dan terlepas dari DNA. Nah, setelah dia melepaskan 2 DNA atau 2 strand DNA, maka ia akan kembali lagi dan membentuk double helix ya atau helix ganda. Nah, jadi molekul mRNA yang belum matang tadi kemudian akan dilepaskan. Ya, dia akan melepaskan mRNA imatur akan membentuk mRNA matur yang ukurannya lebih pendek ya guys. Nah, jadi sebetulnya ada 3 tahapan dari proses transkripsi pada sel eukariotik, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, selanjutnya proses translasi ya guys. Translasi pada sel eukariotik. Nah, apa itu translasi? Translasi adalah proses sintesis protein dengan mRNA sebagai cetakannya atau templatenya. Nah, proses translasi ini memerlukan mRNA atau RNA messenger, ribosom, tRNA atau RNA transfer, dan asam amino. Jadi perlu kamu ingat, proses translasi itu memerlukan 4 komponen guys, yaitu mRNA, ribosom, tRNA, dan asam amino atau protein ya. Nah, proses translasi terjadi pada ribosom yang terletak pada permukaan RE kasar. Proses translasi ini dibantu oleh tRNA yang letaknya berada di dalam sitoplasma. Nah, apa fungsi dari tRNA itu? Jadi, tRNA atau RNA transfer berfungsi untuk mentransfer atau mengirimkan asam amino dari sitoplasma menuju ribosom. Nah, asam amino yang ada pada sitoplasma setiap sel berasal dari makanan atau minuman yang berbentuk protein. Nah, dalam proses penguraian menjadi asam-asam amino yang dibawa oleh darah dan diedarkan pada setiap sel yang membutuhkan. Asam amino akhirnya sampai pada sitoplasma yang merupakan bahan untuk sintesis protein ya. Nah, ini adalah urutan atau sekuens pada nukleotida ya guys. Nah, jadi urutan nukleotida yang terdapat pada mRNA itu hanyalah berupa kode-kode. Ya, artinya bahwa setiap 3 basa pada mRNA akan mengkodekan satu asam amino yang disebut sebagai, ada yang tahu? 3 basa pada mRNA akan mengkode satu asam amino disebut dengan kodon. Ya. Nah, jadi kodon adalah setiap 3 basa pada mRNA yang mengkode satu macam asam amino yang daftarnya dapat kamu lihat pada bagian bawah ini guys.
Ini adalah triplet codon yang dikemukakan oleh Hartel dan Jones tahun 2001 ya. Nah, jadi setiap asam amino bisa memiliki codon lebih dari satu. Nah, jadi contohnya adalah asam aminoserin memiliki codon sejumlah 4, yaitu UCU, UCC, UCA, dan UCG. Nah, contoh yang lain, asam amino isoleusin memiliki 3 codon, yaitu AUU, AUC, dan AUD. Nah, sedangkan asam amino histidin memiliki 2 codon, yaitu CAU dan CAC. Nah, selain codon dari asam amino, dijumpai pula star codon AUG yang kebetulan mengkode asam amino metionin. Setiap sintesis protein diawali dengan asam amino metionin. Jadi perlu kamu ingat ya, you need to remember bahwa setiap sintesis protein itu diawali dengan asam amino metionin ya. Nah, selain start codon, dijumpai pula 3 macam stop codon, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Nah, ketika enzim polimerase sudah sampai pada salah satu stop codon tersebut, maka proses elongasi transkripsi akan berhenti. Nah, kira-kira siapakah yang mampu membaca codon tersebut? Siapa yang bisa membaca? Nah, yang dapat membaca adalah tRNA atau RNA transfer yang membawa antikodon. Kodon dan antikodon itu saling berpasangan. Pasangannya adalah UA, GC, atau sebaliknya AU, CG. Jadi U pasangannya A, G pasangannya C, atau dibalik. A pasangannya U atau C pasangannya G. Nah, dalam hal ini kodon ada pada mRNA dan antikodon ada pada tRNA ya. Kodon itu terdapat pada RNA messenger, sedangkan antikodon terdapat pada RNA transfer. Oke guys. Nah, ini adalah proses translasi pada sel eukariotik. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih sintesis protein pada prokariotik. Ini contohnya pada bakteri ya. Nah, kromosom berada di dalam sitoplasma yang tampak lebih kental dibandingkan komponen di sekitarnya. Jadi kromosom pada organisme prokariot itu berbeda dengan kromosom pada eukariot. Yaitu apa perbedaannya guys? Perbedaannya terletak pada bentuknya ya. Kalau pada prokariot itu bentuknya sirkuler dan supercoil ya, sedangkan bentuk kromosom pada eukariotik berbentuk linier. Jadi salah satu perbedaannya terletak pada bentuknya ya. Nah, pada bakteri selain DNA kromosom dijumpai pula DNA plasmid, yaitu DNA ekstra kromosom yang berbentuk sirkuler, double strand, dan mengkode protein fungsional. Nah, selain itu, sel bakteri juga tidak memiliki organel-organel atau kompartemen-kompartemen seperti pada sel eukariotik. Susunannya lebih sederhana, tetapi memiliki ribosom yang berfungsi untuk proses translasi ya. Nah, jadi pada sel bakteri ini terdapat ribosom yang berfungsi untuk proses translasi. Nah, lalu bagaimanakah mekanisme sintesis protein pada sel bakteri? Nah, bisa kamu lihat pada dogma ini ya guys. Nah, dogma sintesis protein pada sel bakteri atau prokariotik sama halnya dengan sel eukariotik ya. DNA mengalami denaturasi menghasilkan 2 macam cetakan. Dengan cetakan tersebut terjadilah proses transkripsi atau proses sintesis mRNA dengan DNA sebagai cetakannya. Nah, proses transkripsi ini terjadi di dalam sitoplasma. Nah, transkripsi belum selesai sebagian mRNA yang sudah menjadi gabungan pada ribosom ya. Nah, untuk melakukan proses translasi. Nah, jadi baik transkripsi maupun translasi sama-sama terjadi di dalam sitoplasma. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan pembahasan
berikut ini ya guys. Nah, gen pada sel prokariotik memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu ada promotor, ada gen struktural, dan ada terminator. Nah, bedanya gen struktural pada prokariotik semuanya akan ditranslasikan menjadi asam amino, sehingga tidak ada sekuens atau urutan gen yang tidak ditranslasikan. Nah, dengan demikian, seandainya ada gen struktural pada sel prokariotik yang terdiri dari 1.500 nukleotida, maka gen tersebut akan menghasilkan kurang lebih 500 asam amino. Nah, berbeda dengan sel eukariotik yang terdapat intron ya pada gen strukturalnya yang tidak mengkode asam amino. Nah, sehingga ada proses pemotongan pada transkripsi akhirnya. Nah, pada sel prokariotik juga dijumpai adanya 3 kelompok gen, yaitu gen yang mengkode protein, kemudian gen yang mengkode rRNA atau RNA ribosomal, dan gen yang mengkode tRNA atau RNA transfer. Nah, selain itu, perbedaan struktur gen pada sel eukariotik dengan prokariotik itu kalau pada eukariotik ya terdapat satu gen, satu promotor, dan satu protein. Ya, itu masing-masing ada satu. Kalau ada satu gen, maka terdapat satu promotor dan satu protein. Nah, sedangkan pada prokariotik, pada bakteri, satu promotor tetapi memiliki banyak gen dan banyak protein. Ya, jadi bisa kamu bedakan antara ya struktur gen pada prokariot dan eukariot. Kalau pada prokariot itu satu promotor menghasilkan banyak gen dan banyak protein. Nah, sedangkan pada eukariot semuanya satu ya, masing-masing satu. Satu gen menghasilkan satu promotor dan satu protein ya. Oke, selanjutnya proses transkripsi pada sel prokariotik ya. Nah, coba kamu ingat kembali bagaimana sebetulnya proses transkripsi yang terjadi pada sel prokariotik. Oke. Nah, sebetulnya guys, transkripsi pada sel prokaryotik ini terjadi di dalam sitoplasma. Ya, jadi bedanya adalah kalau transkripsi pada sel eukariot itu terjadi di dalam inti sel. Nah, sedangkan transkripsi pada sel prokaryotik terjadi di dalam sitoplasma. Kenapa? Karena prokaryotik tidak memiliki inti sejati, tidak memiliki membran inti. Nah, kromosomnya berada pada sitoplasma yang tampak lebih kental dibandingkan sitoplasma yang ada di sekitarnya. Nah, sama halnya seperti transkripsi pada eukariotik, pada prokariotik juga terdapat 3 tahapan, guys, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Nah, kalau proses inisiasi pada transkripsi itu diawali dengan menempelnya enzim RNA polimerase pada promotor atau promoter. Nah, selain dibutuhkan adanya enzim RNA polimerase, dibutuhkan pula adanya prekursor dari RNA yaitu ribonukleotida trifosfat seperti ATP, GTP, UTP, dan CTP. Ya. Nah, ketika terjadi polimerisasi, maka akan terlepas 2 gugus fosfat yang juga menghasilkan energi yang tinggi. Nah, DNA cetakan atau DNA template bentuknya pun seperti double strand, ya. Nah, double strand seperti ini, guys. Dia berbentuk ganda ya atau 2. Nah, terjadinya inisiasi transkripsi pada bakteri berbeda dengan inisiasi transkripsi pada eukariotik ya. Nah, demikian pula RNA polimerase pada bakteri juga berbeda dengan RNA polimerase pada eukariotik. Nah, RNA polimerase pada bakteri sangat kompleks, terdiri dari 4 subunit ya. Nah, 4 subunit protein tersebut adalah, ada yang tahu apa saja? Alfa, beta, sigma, dan alfa tampak 2 kopi ya. Jadi ada 4 subunit protein pada prokaryotik yaitu alfa, beta,
sigma, dan alfa tampak 2 kopi. Nah, keempat subunit tersebut saling berinteraksi sehingga membentuk enzim yang aktif, tetapi subunit sigma tidak berikatan kuat dibandingkan dengan ketiga subunit lainnya. Nah, ketiga subunit yang berikatan erat tersebut disebut dengan core enzim atau enzim inti. Nah, selanjutnya pada proses inisiasi transkripsi ini akan menentukan laju transkripsi. Namun kadangkala inisiasi ini dihambat dengan kehadirannya antibiotik rifampicin. Nah, jadi antibiotik rifampicin dapat menghambat sintesis protein pada tingkat inisiasi transkripsi. Namun, rifampicin tidak menghambat proses elongasi transkripsi ya. Nah, jadi perlu kamu ingat pada proses inisiasi di sini terdapat antibiotik rifampicin yang dapat menghambat sintesis protein pada tingkat inisiasi. Tetapi kalau pada elongasi tidak menghambat prosesnya ya. Oke, setelah dari inisiasi kita menuju kepada elongasi guys. Nah, pada proses elongasi transkripsi ini setelah RNA polimerase mencapai gen struktural ya, maka mulailah terjadi penambahan nukleotida pada mRNA yang tumbuh dengan DNA sebagai cetakannya. Nah, pada proses ini dapat dihambat oleh antibiotik streptolidin. Ya, jadi ada antibiotik streptolidin yang dapat menghambat proses elongasi, tetapi rifampicin tidak dapat menghambat elongasi. Nanti masuk di ujian ya guys. Coba kamu jelaskan atau kamu sebutkan nama dari antibiotik yang dapat menghambat proses transkripsi, baik pada inisiasi maupun elongasi ya. Nah, kamu harus tahu apa saja nama antibiotiknya. Nah, setelah dari elongasi, maka kita akan masuk ke terminasi ya. Nah, pada proses terminasi ini, RNA polimerase setelah sampai pada terminator dari gen, maka transkripsi akan berhenti atau berakhir. Nah, namun bedanya dengan eukariotik, proses translasi akan terjadi setelah transkripsi selesai sempurna. Nah, pada sel prokariotik seperti pada bakteri ini, terjadi proses yang berbeda guys, yaitu proses transkripsi belum selesai ya, namun prosesnya itu dimulai pada ribosom ya, itu bedanya. Oke, nah sekarang coba kamu pikirkan bagaimana proses inisiasi transkripsi, elongasi, dan terminasi terjadi pada bakteri. Nah, kita ketahui bahwa proses ini melibatkan DNA yang bentuknya seperti supercoil dan double strand, kemudian dia mengandung RNA polimerase atau core enzim, terdapat subunit sigma, dan tentunya memiliki prekursor dari RNA yaitu ATP, GTP, UTP, dan GTP. Nah, jadi begini urutannya guys. Yang pertama tadi kan bentuk DNA-nya adalah double strand kan? Double strand, ini double strand. Oke. Nah, kemudian subunit sigma akan mengenali sekuens pada DNA double strand yang merupakan situs inisiasi dan kemudian akan menempel pada situs tersebut. Situs inisiasi tersebut dinamakan dengan promoter. Nah, selanjutnya enzim RNA polimerase akan menempel pada bagian sekuens DNA yang ditempeli oleh subunit sigma tersebut. Nah, subunit sigma akan melepaskan diri setelah RNA polimerase menempel pada bagian sekuens inisiasi dan RNA polimerase berjalan untuk proses elongasi sampai proses terminasi. Nah, selanjutnya DNA akan membuka ketika terdapat RNA polimerase, tetapi akan menutup kembali apabila RNA polimerase sudah bergerak meninggalkan. Nah, jadi strand DNA yang menjadi cetakan tadi hanya ditranskripsikan satu strand saja, tidak dua-duanya ya. Nah, ketika RNA polimerase sampai pada sekuens terminator, maka proses transkripsi akan berhenti atau berakhir sehingga RNA polimerase
dan mRNA akan melepaskan diri dari DNA cetakannya. Sehingga setelah proses transkripsi selesai, maka dihasilkan mRNA yang kemudian bergerak ke ribosom untuk melanjutkan proses translasi ya guys. Nah, kita masuk ke proses translasi nih. Ini panjang ya prosesnya atau tahapannya. Nah, translasi terjadi pada ribosom atau rangkaian rRNA yang terdapat pada sitoplasma. Nah, proses translasi terjadi 3 tahapan juga ya, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, nah pada proses translasi selain melibatkan mRNA, rRNA yang menyusun ribosom juga dibutuhkan tRNA yang terletak pada sitoplasma dan berfungsi untuk mentransfer asam amino yang berada pada sitoplasma yang kemudian ditransfer ke mRNA. Ya, jadi terdapat 3 komponen pada proses translasi, membutuhkan RNA messenger, RNA ribosom, dan RNA transfer ya. Nah, kita lihat di sini perbedaan transkripsi dan translasi pada prokaryotik dan eukaryotik ya. Nah, sebetulnya udah Bapak jelaskan di awal sebelumnya, tetapi mungkin kamu perlu mengetahui perbedaan yang nyata antara proses transkripsi dan translasi baik pada organisme prokaryotik maupun eukaryotik ya. Nah, jadi transkripsi adalah proses penyalinan kode-kode genetik yang ada pada urutan DNA menjadi molekul RNA. Transkripsi adalah bagian dari rangkaian ekspresi genetik yang nantinya akan muncul sebagai fenotip. Nah, urutan nukleotida pada salah satu untaian molekul DNA digunakan untuk cetakan atau template untuk sintesis molekul RNA yang komplementer. Nah, molekul RNA yang disintesis dalam proses transkripsi pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok guys, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, sedangkan translasi merupakan proses sintesis polipeptida spesifik berdasarkan sandi genetik pada mRNA. Nah, proses ini merupakan bagian kedua dari tahapan biosintesis protein setelah proses transkripsi. Nah, jadi translasi ini melibatkan ribosom sebagai tempat penggabungan asam-asam amino menjadi polipeptida dan tRNA sebagai pembawa asam amino ke ribosom dan sebagai penerjemah kode-kode atau sandi-sandi genetika mRNA. Nah, terdapat beberapa antibiotik yang dapat menghambat atau menghentikan proses translasi pada biosintesis protein. Contohnya antibiotik anisomisin, sikloheksimidin, kloramfenikol, antitrasiklin, dan sebagainya. Nah, translasi sangat berhubungan dengan proses transkripsi karena kedua tahapan tersebut merupakan tahapan dalam melakukan sintesis protein di dalam sel ya. Nah, ini merupakan perbedaan antara transkripsi dan translasi. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kamu lihat di modul ya bagaimana proses transkripsi dan translasi pada kedua organisme ini ya guys. Oke. Demikianlah pemaparan materi pada pagi hari ini tentang sintesis protein. Kita sudah belajar tentang bagaimana mekanisme sintesis protein baik transkripsi maupun translasi pada kedua organisme yaitu prokaryotik, contohnya adalah bakteri, dan eukaryotik, contohnya pada manusia atau Homo sapiens. Nah, apabila ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian, silakan ditanyakan di grup kita atau nanti ketika videonya sudah di-upload atau diunggah ke YouTube, maka kamu bisa meninggalkan komentar di kolom komentar ya guys. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.